pada saat ini Museum Benteng Yogyakarta menerima tamu pengunjung secara daring pertama kali dari mancanegara. Adanya inspirasi yang dilakukan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berkeliling Jawa dan Madura untuk mempropagandakan study fund. Orang Peburu yang Megogok. Mogok dan tidak mau bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Departemen Akademik Silat UII, yang kami hormati para pengajar, serta seluruh peserta Fredebird Virtual Visit yang kali ini mahasiswa FGLS UII yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam acara outing activities di Museum Benteng Fredebird Yogyakarta secara visual. Saya akan menyebut ini ya teman-teman semuanya dengan sahabat museum ya. Nah, sahabat museum semuanya, Museum Benteng Fredebird Yogyakarta adalah museum khusus sejarah perjuangan bangsa Indonesia di wilayah Yogyakarta, yang koleksinya menceritakan sejarah perjuangan bangsa Indonesia mulai dari meraih kemerdekaan, mempertahankan, kemudian mengisi kemerdekaan. Nah, sebelum kita mulai acara, saya akan bacakan susunan acara pada kesempatan siang hari ini sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, 2 sambutan Kepala Departemen Akademik Silat UII, 3 pemanduan, dan terakhir penutup. Baik, untuk mengawali acara pada hari ini, kita buka dengan berdoa bersama. Berdoa disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu sambutan Kepala Departemen Akademik Silat UII kepada yang terhormat Ibu Suprihatin SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Muri Kurniawati dari Museum Benteng Fredebird. Kemudian yang kami hormati rekan-rekan pengajar BIPA Silat UII, Miss Ganggas dan Mr. Fahrur. Kemudian juga koordinator BIPA Silat UII, yang terhormat koordinator BIPA Silat UII, Mas Bayu, terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan juga rekan-rekan atau mungkin istilahnya kalau Ibu Muri bisa sebutkan adalah sahabat museum, yakni peserta dari program BIPA FGLS UI tahun 2021. Selamat datang dan juga selamat menikmati kunjungan ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Muri Kurniawati yang sudah memfasilitasi kunjungan virtual ini kepada kami, memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa mengenal lebih jauh Museum Benteng Fredebird yang merupakan site terkenal Jogja dan bersejarah pastinya, untuk kami kenalkan kepada para peserta BIPA di UI ini. Ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa buat kami. Kami bisa mengenal lebih jauh Benteng Fredebird ini. Dan izinkan saya memberikan ucapan terima kasih ini atas nama Kepala Silat UI kepada tim dari Museum Benteng Fredebird Yogyakarta. Kemudian ini juga nanti harapan kami dengan adanya kunjungan virtual rekan-rekan BIPA atau sahabat museum dari BIPA FGLS UI bisa memberikan wawasan lebih luas, wawasan yang lebih sesuai dengan marwah dari Yogyakarta ini sendiri, mengenalkan bagaimana Jogja
sekaligus sejarah perjuangan Jogja, sehingga mereka bisa memiliki pengalaman lebih jauh tentang Yogyakarta itu Ibu. Kemudian nanti juga mungkin setelah adanya kunjungan ini, pengajar-pengajar BIPA bisa menerangkan lebih lanjut, atau juga peserta BIPA-nya juga bisa secara langsung berinteraksi menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin nanti juga ada sesi tanya jawab dari sahabat museum yang nanti akan difasilitasi juga dengan Ibu Muri. Jika ada pertanyaan ya Ibu, mohon berkenan, sehingga bisa memperluas wawasan mereka juga. Demikian sambutan dari saya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada tim dari Museum Benteng Fredebook Yogyakarta untuk kesempatan yang telah diberikan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami aturkan kepada Ibu Supriyatin SPD yang telah memberikan sambutan pada kesempatan hari ini. Baik, sahabat museum semuanya, sebelum kita masuk ke materi pemanduan, saya mau menyampaikan ini, kalau di dunia permuseuman itu ada salam yang khas ya, Ibu ya. Juga sahabat museum semuanya. Jadi kalau saya bilang salam sahabat museum, dijawab dengan museum di hatiku, gitu ya, sambil tangannya ini memegang dada. Ya, bisa ya semuanya ya. Oke, ya silakan Miss Ganggas, ya dibuka rekan-rekan untuk menyambut. Ya, baik, kita mulai ya. Salam sahabat museum, silakan jawab. Museum di hatiku. Lagi, salam sahabat museum. Museum di hatiku. Museum di hatiku. Oke, terima kasih. Ya, baik. Sekarang kita mau masuk ke ini, materi pemanduan. Kita sudah lihat di halaman Museum Benteng Fredebook, sudah ada Pak Rosid yang memakai batik ya. Ya, selamat siang Pak Rosid. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Rosid senang sekali ini hari ini di siang hari yang cerah. Museum Benteng kedatangan tamu-tamu spesial ini, mahasiswa dari FGLS UII yang sedang ikut program BIPA ya. Nah, nanti mereka ingin tahu bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang secara khusus terjadi di Yogyakarta. Baik sahabat museum semuanya, kita nanti akan dijelaskan oleh Pak Rosid. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Rosid. Ya, terima kasih Bu Muri. Luar biasa sekali pada saat ini Museum Benteng Yogyakarta menerima tamu pengunjung secara daring pertama kali dari mancanegara. Jadi selama pandemi ini kita melakukan kegiatan kunjungan virtual dan sudah beberapa kali kita sudah melaksanakan baik dari rombongan yang ada di Jogja maupun dari luar Jogja, tetapi yang dari mancanegara ini baru pertama kali ini. Dan terima kasih atas pemilihan dari Silak UII menjadikan museum sebagai kunjungan virtual bagi para mahasiswanya. Dan selanjutnya perkenalkan, nama saya Rosid. Saya selaku pamong budaya ahli muda yang akan memandu para pengunjung daring pada kesempatan kali ini, di mana 1 jam ke depan nanti kita akan berjalan-jalan menyusuri tata pameran di Museum Benteng Yogyakarta, termasuk mengetahui tentang sejarah berdirinya benteng ini. Dan nanti di sela-sela kunjungan ini nanti kita ada pertanyaan kuis maupun tanya jawab. Silahkan nanti yang mau bertanya atau mau menjawab kuis bisa raise hand, dan setelah nanti ditunjuk silakan untuk unmute dan bertanya atau memberikan jawaban kuis. Baik, langsung saja yang pertama akan saya jelaskan terkait dengan sejarah benteng ini.
Jadi benteng ini merupakan benteng tinggalan kolonial Belanda yang didirikan pada tahun 1756. Jadi sejarah berdirinya benteng ini sangat terkait erat dengan sejarah berdirinya Keraton Kesultanan Yogyakarta, di mana pada tanggal 13 Februari tahun 1755 itu terjadi adanya perjanjian Giyanti, di mana perjanjian Giyanti ini memecah kerajaan Mataram Islam menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Kasunanan Surakarta tetap berada di Surakarta, sedangkan Kesultanan Yogyakarta itu wilayahnya ya di Yogyakarta ini, dan istananya itu masih kokoh berdiri di Yogyakarta ini, dan sekarang itu sudah sampai ke Sultan yang ke-10. Selanjutnya setelah berdirinya Kesultanan Yogyakarta ini, selanjutnya Belanda merasa khawatir dengan perkembangan Kesultanan Jogja yang cukup pesat, termasuk pembangunan kerajaannya, kemudian terkait dengan pemerintahannya, kemudian timbul rasa was-was di benak pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya saat itu Gubernur Nicholas Harting itu mempunyai usulan gagasan untuk mendirikan benteng yang jaraknya 1 jarak tembakan meriam ke Istana Kesultanan Yogyakarta. Tetapi dalih pembangunan yang disampaikan kepada Sultan Hamengkubuwono pertama adalah pendirian benteng ini bertujuan untuk mengamankan wilayah Yogyakarta. Selanjutnya, setelah dimulai pembangunannya, itu akhirnya selesai tahun 1760. Pada awalnya, benteng ini diresmikan dengan nama Vredeburg. Bahasa Belanda, Vrede artinya perdamaian, Burg artinya benteng. Jadi, Vredeburg bermakna adalah benteng perdamaian. Selanjutnya, karena awal dari pembangunan benteng ini, konstruksinya masih dalam konstruksi kayu, maka ada usulan dari pemerintah kolonial Belanda untuk memperkuat struktur dari bangunan ini ke dalam bentuk bangunan permanen. Dan selesai pada tahun 1787. Kemudian diubah namanya menjadi Vredeburg. Jadi yang pertama tadi adalah Rustenburg, kemudian tahun 1787 itu menjadi Vredeburg. Jadi Vredeburg itu adalah Vrede perdamaian, Burg artinya benteng. Yang pertama kali, saya ulangi, Rustenburg itu Rusten artinya adalah peristirahatan, Burg artinya benteng. Jadi benteng tempat peristirahatan. Dan bisa kita lihat dari bangunan yang ada di sekitar ini bangunannya itu disebut dengan bangunan Indis. Nah, jadi bisa dilihat dari bentuk atapnya itu runcing, itu merupakan adaptasi dari bangunan yang ada di Eropa. Karena kalau di Eropa itu di sana ada musim salju, maka dengan keberadaan atap yang runcing itu akan mempercepat turunnya salju. Itu merupakan adaptasi gaya arsitektur Eropa. Kemudian kalau adaptasinya yang digunakan terkait dengan arsitektur gaya lokal adalah terkait dengan jendela dan pintu. Di situ ada semacam ventilasi karena Indonesia merupakan beriklim tropis, jadi perlu adanya ventilasi yang banyak. Jadi di bangunan-bangunan ini banyak adanya bentuk jendela krepyak maupun pintu krepyak. Itu agar ventilasi udaranya itu sirkulasinya cepat. Selanjutnya dari kurun waktu 1760 sampai 1811 benteng ini dikuasai dan dimanfaatkan oleh Belanda sebagai markas Belanda. Nah, ini tentaranya. Ini tentara Belanda yang disebut dengan Marseille. Jadi pada saat itu tentara Belanda memanfaatkan benteng ini pertama sebagai benteng pertahanan, kedua sebagai markas militer,
ketiga sebagai kantor administrasi pemerintah kolonial Belanda di Yogyakarta. Kemudian yang terakhir adalah sebagai tempat tinggal. Jadi otomatis karena fungsinya benteng ini banyak, maka di sini tersedia banyak fasilitas. Ada bangunan yang berfungsi sebagai kantor. Yang kantor ini yang saya tunjuk. Nah, ini yang kantor yang saya tunjuk ini. Nah, ini kantor. Kemudian yang lantai 2 itu, yang pintu keluar, lantai 2 adalah pos komando. Kemudian juga di sini, ini adalah sebagai barak prajurit. Ini barak prajurit. Dan di samping adanya fasilitas tersebut, di sini juga ada fasilitas dapur umum, yaitu tempat untuk memasak, di mana penghuni di sini makan minum disediakan di dapur umum tersebut. Termasuk juga ada gudang mesiu, ada juga gudang senjata, kemudian juga ada kandang kuda. Karena dulu kan belum ada mobil, belum ada kendaraan berat, adanya adalah transportasi menggunakan kuda. Kemudian juga ada tempat hiburan, namanya Military Society. Di samping itu, di sini juga ada ruang tahanan. Dan juga di sini juga terdapat ruang untuk kesehatan. Dan selanjutnya pada periode kedua 1811 sampai 1816, benteng ini dikuasai oleh Inggris. Visualisasi tentara Inggris ini yang pakai seragam merah marun. Nah, ini adalah pasukan Inggris. Jadi di halaman ini kita visualisasikan beberapa tentara yang pernah bermarkas di sini. Selanjutnya pada periode ketiga 1816 sampai dengan 1942, benteng ini kembali dikuasai oleh Belanda. Selanjutnya ada versi lain terkait dengan penggantian nama. Penggantian nama benteng, yaitu dari Rustenburg ke Vredenburg itu setelah adanya gempa bumi tanggal 10 Juni 1867. Karena adanya gempa bumi yang cukup besar, sekitar 8 skala Richter, maka mayoritas bangunan di Kota Jogja ini mengalami kerusakan, termasuk benteng ini dan termasuk Tugu Jogja. Jadi teman-teman yang masih ada di belum sampai ke Indonesia, salah satu landmark tetenger penanda Kota Jogja ini adalah Tugu Jogja ini. Jadi pada tanggal 10 Juni 1867, benteng termasuk Tugu ini mengalami kerusakan. Selanjutnya, benteng ini dilakukan renovasi. Setelah selesai, benteng ini berubah namanya menjadi Vredenburg. Vrede artinya perdamaian, Burg artinya benteng. Selanjutnya kalau terkait dengan Tugu ini merupakan bangunan yang didirikan sezaman dengan pembangunan Keraton Yogyakarta dan menjadi salah satu titik sumbu poros imajiner Jogja. Sumbu poros imajiner Jogja itu garis linearnya adalah Gunung Merapi, kemudian turun melewati Tugu ini, kemudian ke Jalan Malioboro, kemudian melewati alun-alun utara Jogja, di tengah di antara dua pohon beringin, kemudian Istana Jogja, kemudian Kandang Menjangan, kemudian Pantai Parangkusumo. Ini mengandung filosofi yaitu manunggaling kawula Gusti, bersatunya antara rakyat, penguasa, dan pencipta alam semesta. Kemudian kembali ke sejarah benteng. Benteng ini pada periode selanjutnya tahun 1942 sampai 1945, benteng ini dikuasai oleh Jepang. Nah, ini tentara Jepangnya ini yang bawa samurai. Dan pada masa Jepang, benteng ini dimanfaatkan atau digunakan sebagai markas tentara Kempeitai. Tentara Kempeitai itu semacam polisi militernya tentara Jepang yang terkenal kekejamannya. Dan selanjutnya pada saat setelah terjadinya proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, benteng ini dikuasai
oleh tentara Indonesia. Dan kebetulan sekali bulan ini, bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan, dan kita selalu, bangsa Indonesia selalu merayakan setiap tanggal 17 Agustus itu sebagai hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, ditunggu dulu untuk bertanyanya. Kita akan menuju ke ruang diorama 1 untuk melihat tata pameran tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dari tahun 1825 sampai dengan 1945. Tapi sebelum nanti saya jelaskan lebih lanjut, akan kita putarkan film terkait dengan sejarah Diponegoro, salah satu pahlawan dari kota Jogja. Silakan Mas Komang. Raja Sepuh Sultan Hamengkubuwono pertama meramalkan akan lahir seorang pangeran Jawa dari keturunannya sendiri yang akan mendatangkan kehancuran hebat bagi Belanda. Lahirlah Pangeran Diponegoro yang merupakan anak sulung dari Sultan Hamengkubuwono III. Ibunya bernama Raden Ajeng Mangkorowati yang berasal dari Pacitan adalah seorang selir. Di bawah asuhan neneknya, Ratu Ageng, Pangeran Diponegoro belajar agama dan hidup sederhana di desa Tegalrejo. Setelah dewasa, Sultan Hamengkubuwono III memiliki keinginan bahwa Pangeran Diponegoro menjadi raja. Namun, Diponegoro menolak keinginan dari sang ayah karena ia menyadari bahwa ia adalah anak dari seorang selir dan bukan permaisuri. Pangeran Diponegoro lebih memilih hidup sederhana. Pangeran Diponegoro sering bergaul dengan rakyat jelata, sehingga membuat beliau belajar hidup, memahami setiap permasalahan yang dialami rakyat jelata secara mandiri. Sampai pada akhirnya Belanda berulah. Pajak yang tinggi serta perubahan secara besar-besaran tatanan adat di Jawa membuat rakyat semakin menderita. Daerah kekuasaan Mataram dipersempit dan para raja serta pribumi kehilangan kedaulatan. Para ulama kecewa karena budaya Belanda tidak sesuai ajaran Islam. Puncaknya dalam perbaikan kecil di sekitar Yogyakarta, Hendrik Semisal menyuruh Patih Danurejo IV, pejabat keraton yang bersekutu dengan Belanda, dan anak buahnya untuk memasang patok-patok pembatas yang melewati pagar sebelah timur Tegalrejo, tempat di mana makam tanah leluhur Pangeran Diponegoro berada. Tanpa memberitahu Pangeran Diponegoro, Pangeran Diponegoro menyuruh mengganti patok-patok dengan tombak sebagai pernyataan perang. Konflik bersenjata terjadi akibat pemasangan patok-patok tersebut. Belanda melakukan penyerangan ke Tegalrejo dan melakukan pembakaran terhadap pesanggrahan Pangeran Diponegoro. Tetapi Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya berhasil lolos dari serangan Belanda dengan menghancurkan dinding belakang pesanggrahan. Selanjutnya disusunlah rencana-rencana untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda di Gua Selaru dengan didukung oleh Sentot Prawiro Dirjo, Kyai Mojo, dan Nyai Ageng Serang. Pangeran Diponegoro mulai melakukan penyerangan-penyerangan terhadap Belanda. Pada tahun 1827, Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng stelsel, sehingga pasukan Diponegoro terjebak. Pemimpin spiritual perlawanan, Kyai Mojo, ditangkap. Kemudian menyusul Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Alibasa Sentot Prawiro Dirjo ditangkap. Akhirnya Jenderal Dekok berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Meskipun dalam kondisi terjepit, Pangeran Diponegoro tetap masih bebas bergerak. Dekok memaksa mengadakan perundingan dan mendesak Diponegoro agar menghentikan perang.
permintaan itu ditolak Diponegoro. Tetapi Belanda telah menyiapkan penyergapan dengan teliti. Hari itu juga Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Ungaran. Kemudian dibawa ke gedung Karisidenan Semarang dan langsung ke Batavia. Diponegoro dan rombongan diberangkatkan dengan kapal Pollux ke Manado. Pangeran Diponegoro merupakan tokoh yang sangat pandai dalam bidang sastra. Selama diasingkan, Pangeran Diponegoro menulis rangkaian cerita panjang berwujud Babat Diponegoro. Di depan sekali Tuan menanti, tak gentar, lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselubung semangat yang tak bisa mati. Oke, baik. Sekarang kita berada di diorama 1 dan baru saja kita melihat film tentang perjuangan Pangeran Diponegoro. Dan di diorama 1 ini kita tampilkan adanya sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro juga. Nah, ini menggambarkan saat Pangeran Diponegoro berada di markas perjuangannya yang pertama, yaitu di Gua Selarong. Jadi pada tanggal 20 Juli 1825, setelah kediamannya diserang oleh Kapten Chevalier atas perintah Jenderal de Kock, beliau melarikan diri ke gua ini dan bermarkas di sini dari tanggal 21 Juli sampai dengan 9 Oktober 1825. Dan di Gua Selarong ini beliau menyusun kekuatan bersama para pengikutnya. Di samping diorama ini kita juga ada sajian terkait dengan lukisan Pangeran Diponegoro. Nah, jadi ini lukisan yang menggambarkan kisah pengecutnya tentara Belanda dengan menjebak Pangeran Diponegoro dalam meja perundingan. Jadi pada saat itu, tanggal 28 Maret 1830, Belanda mengundang Diponegoro untuk berunding. Tapi oleh Jenderal de Kock, sejatinya perundingan ini dimaksudkan untuk menjebak Pangeran Diponegoro, untuk memudahkan penangkapannya. Dan yang atas ini adalah lukisan yang mengilustrasikan penampakan Diponegoro, tetapi lukisan karya Raden Saleh Sharif Bustaman. Jadi orang Indonesia yang kemudian belajar seni di Eropa, termasuk di negara Belanda, kemudian diangkat oleh Ratu Belanda sebagai pelukis istana. Ini melukiskan bagaimana heroiknya saat proses penangkapan, di mana dilukiskan oleh Raden Saleh Bustaman itu Pangeran Diponegoro saat penangkapan tetap gagah berani dengan membusungkan dada beliau. Selanjutnya yang di bawah ini adalah lukisan karya Jan Willem Pieneman, orang Belanda. Berbeda dengan atmosfer yang dibangun oleh Jan Willem Pieneman, di mana di lukisan ini Diponegoro dilukiskan, digambarkan pasrah saat proses penangkapannya. Selanjutnya di sini juga ada bendera Belandanya. Dan penangkapan ini berada di Karisidenan Kedu, tepatnya di kota Magelang. Kemudian di samping itu terkait dengan pendukungan isolasi diorama Pangeran Diponegoro, di sini juga ada replika senjata namanya bandil. Jadi bandil ini digunakan oleh pengikut Pangeran Diponegoro untuk melawan pasukan Belanda. Cara penggunaannya adalah besi kuning emas ini dipegang, kemudian diputar-putarkan.
Oke, kita lanjut ke diorama selanjutnya terkait dengan sejarah Kongres Budi Utomo di Yogyakarta. Jadi organisasi Budi Utomo adalah organisasi pionir di Indonesia yang menjadi wadah perjuangan para pemuda Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Organisasi Budi Utomo ini dulu didirikan oleh para mahasiswa Stovia, School Thought of Leading Van Inland Artsen, alias Sekolah Dokter Jawa. Jadi ini merupakan sekolah khusus orang pribumi. Selanjutnya, yang merintis pendirian organisasi Budi Utomo itu ada 9 mahasiswa. Ada Sutomo, Gumbre, Gunawan, Suraji, Muhammad Saleh, Ongko, dan lain sebagainya. Dan mereka mendirikan organisasi ini itu setelah adanya inspirasi yang dilakukan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berkeliling Jawa dan Madura untuk mempropagandakan study fund alias beasiswa bagi orang Bumiputra, orang Indonesia asli. Dan saat Dr. Wahidin Sudirohusodo menuju ke Banten, itu Dr. Wahidin singgah di Stovia dan bertemu dengan Sutomo dan Suraji. Dalam diskusi tersebut, Sutomo dan Suraji terinspirasi untuk meneruskan perjuangan dari Dr. Wahidin Sudirohusodo untuk mendirikan organisasi. Selanjutnya pada tanggal 20 Mei 1108 di ruang anatomi Stovia, mereka mengikrarkan berdirinya organisasi Budi Utomo. Dan selanjutnya yang menarik adalah Kongres pertama Budi Utomo itu dilaksanakan di Yogyakarta, tepatnya di Quake School 3-5 Oktober 1108. Nah, ini suasananya saat kongres seperti ini. Bisa dilihat dari pakaiannya, mayoritas menggunakan pakaian kombinasi antara pakaian Jawa dan pakaian Eropa. Jadi bawah menggunakan jarit, kemudian atasannya ada yang pakai jas, dan juga pakai dasi, dan juga kepalanya memakai peci ataupun apa Bung Ri namanya? Pakai blankon, iya pakai blankon. Dan yang sedang berdiri itu adalah Dr. Sutomo, pendiri dari organisasi Utomo yang sedang menyampaikan pidatonya. Dan dalam kongres ini yang terpilih menjadi ketuanya adalah KRT Tirtokusumo. Jadi bukan para pendirinya, tetapi KRT Tirtokusumo. Beliau saat itu adalah Bupati Karanganyar. Bung Uri mungkin mau menambahi? Ya, ini Pak Rosid biar sahabat museum semuanya bisa ingat lagi, merefresh lagi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rosid. Kita bagi-bagi kuis dulu ya, bagi-bagi souvenir dulu ya, Pak Rosid ya. Oh, boleh. Nanti dikirim ke luar negeri atau dikirim di sana dulu? Oh iya, ini gimana ini Bu Tini ini? Kalau museum mau bagi-bagi souvenir, ini nanti pengirimannya bagaimana? Ke kampus UI? Mungkin kita awali kuis dulu, Bu Uri. Nanti masalah kirim-mengirim. Oh, monggo. Mungkin untuk sementara nanti bisa dikirimkan ke Silax dulu saja, Bu. Oh iya. Okay. Terima kasih. Siap. Baik, gini ya, kalau mau menjawab, nanti mengucapkan salam sahabat museum dulu ya. Jadi nanti salam sahabat museum, museum di hatiku, gitu ya. Ya, baik. Tadi dari awal Pak Rosid sudah menjelaskan tentang sejarah bangunan, kemudian sampai di diorama visualisasi tentang Perang Diponegoro. Nah, ini untuk soal yang pertama, perhatikan ya.
Jadi kita sedang ada di Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Nah, sebelum berganti nama menjadi Vredenburg, sebelumnya namanya adalah Rustenburg. Nah, apa arti dari Rustenburg? Siapa yang bisa jawab? Silakan raise hand. Silakan yang bisa jawab langsung raise hand. Ayo, bahasa Belanda Vredenburg, Rustenburg. Artinya apa? Ibu dosen mungkin bisa juga ya Bu Muri. Ya, monggo silakan Bu. Silakan. Oh, silakan Mbak Ganggas. Ya, untuk mengawali ya Bu, biar Ya. teman-teman Ya. yang lain termotivasi. Iya, betul. Ya, betul. Oke. Rustenburg tadi artinya adalah benteng peristirahatan. Oh iya, betul sekali Bu. Ya. Salam sahabat museum. Oh iya, Museum sahabat di museum hatiku. selalu di hatiku. Ya, terima kasih Iya. Mbak Ganggas. Betul sekali, 100. Ya, mohon ya diperhatikan ini sahabat museum semuanya. Ada soal lagi nih, soal yang kedua. Kita tadi sudah menyaksikan sebuah visualisasi diorama di ruang pameran diorama 1. Nah, itu menceritakan tentang kisah apa ya, tentang sejarah apa. Tadi udah ada lukisannya yang dilukis oleh Raden Saleh. Itu siapa tokohnya yang dilukiskan oleh Raden Saleh? Silahkan, ayo menjawab. Ayo, Eh, silakan. Saya bisa. Ya, baik Julian. Ya, Salam sahabat museum. Salam. Saya berpikir lukisan ini tentang tangkapan Pangeran Diponegoro. Oh iya, oke, baik. Beliau tokohnya adalah Pangeran Diponegoro. Diponegoro. Jawab ya. Salam sahabat museum. Museum di hatiku. Ya, terima kasih. Ya. Udah Pak Rosid sudah Oke. kita bagi 2 souvenir, monggo dilanjut. Ya, jangan lupa yang sudah bisa menjawab untuk mengirimkan nama di kolom chat ya, nama lengkap. Oke, kita lanjut ke diorama selanjutnya, yaitu terkait dengan sejarah berdirinya organisasi Muhammadiyah. Jadi ini adalah gambaran saat Kiai Haji Ahmad Dahlan bersama dengan teman-temannya membahas terkait upaya mendirikan organisasi Muhammadiyah. Jadi organisasi Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama kecilnya adalah Muhammad Darwis. Mendirikan organisasi ini dengan tujuan untuk menyembuhkan umat Islam dari penyakit TBC alias tahayul, bid'ah, dan khurafat. Didirikan pada tanggal 18 November 1112. Selanjutnya, dalam usaha perintisan organisasi ini itu tidak mulus karena saat itu ada larangan dari pemerintah kolonial Belanda. Tetapi dengan etikat bulat dan niatan untuk ikut mensejahterakan bangsa Indonesia, akhirnya organisasi ini tetap berdiri sampai sekarang. Bahkan amal usahanya itu sangat bervariasi. Contohnya adalah di bidang pendidikan, dari pendidikan anak usia dini sampai ke jenjang universitas, itu ada semua. SMP, SMA, kemudian universitas, dari Sabang sampai Merauke, dari masyarakat yang mayoritas Islam maupun berada di masyarakat di mana Islam adalah mayoritas. Termasuk juga di bidang kesehatan, amal usahanya juga banyak berdiri, banyak PKU atau Rumah Sakit Muhammadiyah, khususnya di pusat-pusat kota, di provinsi maupun kabupaten. Dan juga pendirian adanya panti asuhan yatim piatu.
ini semua didasari dari adanya perintah Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Selanjutnya kita melihat diorama terkait dengan pemogokan kaum buruh di zaman kolonial. Jadi ternyata pada zaman kolonial bangsa Indonesia telah melakukan aksi demo mogok buruh. Jadi mogok buruh ini tuntutannya adalah UUD, yaitu ujung-ujungnya duit alias uang, kenaikan upah. Jadi pada saat itu karena para buruh itu menganggap upah yang diberikan itu tidak sesuai dengan kebutuhan hidupnya, maka mereka melakukan aksi mogok kerja. Di sini bisa dilihat banyak para buruh yang tidak bekerja. Dan di sini juga ada aksi negosiasi. Aksi negosiasi ini dilakukan oleh Raden Mas Suryo Pranoto. Nah, Raden Mas Suryo Pranoto yang pakai ikat kepala atau udeng itu melakukan negosiasi dengan Menir Tuan Belanda yang menguasai pabrik gula tersebut. Dan di samping Menir ini yang pakai senjata laras panjang ini adalah Marsose, tentaranya Belanda. Kemudian di belakang Menir yang pakai cemeti itu adalah orang Indonesia asli yang merupakan kaki tangan dari pemerintah kolonial Belanda. Dan akhirnya aksi mogok buruh ini berhasil dan upah buruh dari 10 florins, jadi namanya dulu bukan gulden tapi florins, ini penandanya seperti ini, florins, ya kayak pound sterling ya, ini kayak pound sterling, yang ini nggak kelihatan ya, oh ini kelihatan. Nah ini florins, itulah mata uang Belanda. Jadi simbolnya adalah seperti ini. Ini adalah penyebutannya adalah gulden. Jadi dari 10 gulden menjadi 15 gulden. Dan ini semua atas andil kepemimpinan dari Raden Mas Suryo Pranoto. Karena Raden Mas Suryo Pranoto itu sering memimpin aksi mogok kerja, maka oleh Belanda beliau mempunyai sebutan atau julukan. Julukannya adalah De Staging Kuning, yang artinya adalah Raja Mogok. Sebutan yang lainnya adalah Arbeitsleger, alias komandan tentara buruh. Dan di Museum Benteng Frederick Jakarta, kita mempunyai koleksi asli yang dulu digunakan oleh Raden Mas Suryo Pranoto, berupa piring dan centong. Ya. Centong adalah fungsinya untuk mengambil nasi. Jadi di Indonesia makanan pokoknya mayoritas adalah nasi. Ya. Berbeda kalau di Yaman ya. Ada yang dari Yaman? Tadi kayaknya ada yang dari Yaman ya. Ada. Ada. Ya. Kalau makanan pokok di Yaman apa ya? Roti atau nasi juga? Biasanya Negara Jerman atau Yemen? Oh. Zaman. Yaman. Zaman. Yaman. Iya, Pak, Yaman. Ya, Mas Baim, kalau di Yaman makan apa biasanya? biasanya kayak roti. Biasanya. Oh, roti. Nah, roti. Terus di samping roti, pendampingnya makanannya apa biasanya? Kayaknya itu kayak 10 tahun, 20 yang lalu, kayaknya kayak itu roti sama sayur, sedikit sayur. Oh, sayur ya. Iya. Oke. Dan juga tadi kayaknya juga ada yang dari Jerman ya? Ya, ada. Oke, kalau yang dari Jerman, makanan pokoknya apa? Kami biasanya makan banyak roti, kentang, dan daging babi. Oh, Seperti daging ini. babi. Oke. Itu kemudian kalau di Indonesia kan kalau makan biasanya 3 kali sehari. Kalau di Jerman gimana pola makannya?
Guri atau saya tidak ngerti pertanyaan Anda. Di Jerman sehari makan berapa kali, Julian? 3 kali Oh, sama. biasanya. Sama ya. Ya, Oh, ya. sama ya. Sama. Julian, Jermannya dari kota mana? Munchen, Dortmund, Stuttgart? Tidak, saya tinggal di desa kecil Oh, Jerman Selatan. Jerman Selatan. Oke. Saya banyak tahu kota di Jerman karena saya suka bola. Bayern Munchen. Oke, kita lanjut sebelum kuis. Ini kisah terkait dengan salah satu tokoh nasional Indonesia lainnya, yaitu Raden Mas Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara. Setelah beliau wafat, beliau dijadikan sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal lahirnya itu diabadikan menjadi Hari Pendidikan Nasional. Tanggal lahir beliau adalah 2 Mei 1889. Selanjutnya, setiap tanggal 2 Mei, bangsa Indonesia memperingati hari tersebut sebagai Hari Pendidikan Nasional. Selanjutnya, ini adalah kisah perjuangannya, di mana beliau itu merasa bahwasannya pada masa kolonial Belanda, itu bangsa Indonesia tertindas di segala bidang, termasuk tidak terpenuhinya kebutuhan pendidikan. Maka beliau bersama dengan tokoh yang lain, termasuk dengan kakak kandungnya, yaitu Raden Mas Suryopranoto, tokoh buruh tadi. Pionirnya adalah beliau mendirikan Perkumpulan Selasa Kliwon. Kemudian setelah berlanjut beberapa saat, kemudian beliau mendirikan organisasi Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1122. Dan pada saat setelah adanya proklamasi tanggal 17 Agustus 1145, pada tanggal 19 Agustus 1145, oleh Soekarno, Ki Hajar Dewantara dilantik sebagai Menteri Pendidikan pertama. Dulu namanya Menteri Pengajaran. Dan selanjutnya, tinggalan filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang sampai saat ini masih digunakan, ini terkait dengan trilogi kepemimpinan Taman Siswa. Ini dalam bahasa Jawa, ing ngarsa sung tulodo. Maknanya adalah di depan memberi contoh. Kemudian ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat. Kemudian yang terakhir tut puri handayani, mendorong dari belakang. Inilah filosofi kepemimpinan Taman Siswa. Dan butir yang terakhir tut puri handayani ini selanjutnya sekarang dijadikan sebagai semboyan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke. Mungkin sebelum kuis ada pertanyaan dari para peserta? Ada yang raise hand enggak, Bu Muri? Yang mau bertanya? Silakan sahabat museum yang mau bertanya tentang apa yang sudah dijelaskan Pak Rosid, koleksi-koleksi Museum Benteng Frederick Jakarta. Silakan kalau ada yang belum jelas untuk bertanya. Kalau sudah jelas semua, gantian kita yang nanya ya Pak Rosid ya. Oh iya, betul. Kita tanya ya. Yang mau tanya, Bu Muri dulu atau saya dulu untuk pertanyaan kuis? Monggo silakan Pak Rosid. Oke, saya dulu ya Bu Muri. Ya. Pertanyaannya adalah, siapakah pendiri organisasi Muhammadiyah? Nah, yuk. Siapakah tokoh pendiri organisasi Muhammadiyah? Silakan yang bisa langsung raise hand. Namanya Ahmad Dahlan. Salam sahabat museum. Passwordnya? Salam sahabat museum, jawabnya? Museum di hatiku.
Ya, museum di hatiku. Dengan siapa? Dari mana? Nama saya Farah Metansa dari Thailand. Dari Thailand. Oke, Ya. Bangkok ya. Di selatan Thailand. Oh, di selatan deh, Pattaya. Oke, jawabannya apa? Namanya Ahmad Dahlan. Oke. Betul atau salah, Bu Muri? Betul 100. Ya, betul 100. Selamat ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Untuk pertanyaan kedua, silahkan Bu Muri. Ya, baik. Tadi kita sudah melihat beberapa visualisasi diorama. Jadi diorama di Museum Benteng Frederick ini kita gambarkan, kita visualisasikan berdasar foto-foto ya, berdasarkan foto-foto sejarah. Nah, tadi setelah peristiwa berdirinya organisasi Muhammadiyah, selanjutnya adalah visualisasi tentang apa? Yuk, silakan raise hand. Bisa saya? Gimana Pak Rosid? Yang lainnya dulu ya? Oh iya. Ya, sabar dulu ya Julian. Giliran yang lainnya dulu. Visualisasi selanjutnya. Maaf Julian, yang lain dulu. Oke. Oke, iya. Gitu. Silakan yang lain raise hand. Setelah berdiri organisasi Muhammadiyah, tadi ada visualisasi peristiwa apa lagi? Tadi ada visual orang-orang Belanda, kemudian para pekerja pribumi. Nah, itu peristiwa apa itu? Kalau nggak ada yang jawab, mungkin Julian, Bu Muri. Oh, gitu. Saya berpikir visualisasi selanjutnya tentang orang peburu yang mogok dan tidak mau bekerja. Oh iya. Ya, betul. Benar ya Mas Rosid ya, Pak Rosid Iya, ya. betul. Pemogokan kaum buruh di pabrik gula Jakarta. Iya. Terima kasih Julian. Ya, yang selanjutnya mungkin biar ada yang bisa baca bahasa Jawa, Pak Rosid silakan di Zoom itu tadi trilogi kepemimpinannya Ki Hajar Dewantara. Ya. Mas Hanung tolong di Zoom ya biar kelihatan, biar terlihat sahabat museum semuanya. Ya. Silakan. Yuk silakan raise hand. Siapa yang bisa baca itu? Itu adalah baca aja. Iya. Silakan itu yang bisa Jawa. baca. Silakan dibaca. Kelihatan ya sahabat museum ya. Silakan raise hand. Silakan yang berani baca. Yang berani baca, nggak apa-apa. Yang penting berani. Iya. Silakan. Ibrahim berani, Ibrahim ya. Silakan Ibrahim. Oke. Jadilah kebinaan. Maaf, zoomnya tidak fokus, nggak bisa melihat. Udah lihat belum? Judul lagi kebinaan Jasmine siswa. Yang pertama, maaf itu yang huruf yang pertama apa? Ingarso. Nigoga Sung Tulodo. Tunggalaga Juldaha. Iya. Ya, Juldaha. Lanjut. Yang kedua ayang Madia. Ya. Minugan. Manungan. Karso.
Ya, Itu, ya. lanjut. Yang ketiga George Wizi Wuri. Tori Ya. Handayani. Ya. Kita ulang dari atas. Trilogi. Bisa diikutin. Silakan Trilogi. Ibrahim diikuti Pak Rosid. Ya, trilogi Kepemimpinan Taman Siswa. Ya. Oke. Ibrahim dari mana? Dari Yaman. Oh, dari Zaman. Oke. Ya. Makasih Ibrahim. Ya. Oke, kita lanjut ya Bu Muri. Ya. Baik, kita lanjut ke dirama selanjutnya, yaitu terkait dengan Kongres Perempuan Indonesia pertama. Nah, bisa kita lihat situasinya seperti ini. Ini adalah gambaran saat pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia pertama. Ini dilaksanakan tanggal 22 sampai 25 Desember 1128. Jadi pemprakarsanya antara lain Nyonya Sukonto, Nyi Ajar Dewantara, Nyonya Suyatin, dan pada saat kongres ini dihadiri 1.000 orang, sekitar 1.000 orang wakil dari 30 organisasi wanita. Dan selanjutnya pelaksanaan hari pertama Kongres Perempuan Indonesia ini, selanjutnya tanggal 22 Desember itu oleh pemerintah dijadikan sebagai Hari Ibu Nasional. Oke. Selanjutnya, setelah selesainya Kongres Perempuan Indonesia, dilanjutkan dengan Kongres Yogyakarta. Jadi Kongres Yogyakarta ini dilaksanakan tanggal 25 sampai dengan 31 Desember 1128. Jadi gambarannya sama ya dengan Kongres Perempuan Indonesia pertama karena memang tempatnya sama. Ya. Jadi pada masa kolonial Belanda sebelum tahun 1128, organisasi kepemudaan di Indonesia itu terpecah-pecah. Ada Yong Java, itu organisasi pemuda dari Jawa. Kemudian Yong Sumatera dari Sumatera. Yong Celebes dari Sulawesi. Yong Ambon dari Ambon. Nah, karena situasinya yang terpecah-pecah ini, maka bangsa Indonesia sulit untuk mewujudkan kemerdekaan. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1128, saat diadakannya Kongres Pemuda Indonesia kedua, mereka berikrar. Ikrarnya adalah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Dan juga mereka bersepakat untuk melebur organisasinya menjadi satu, yaitu Perhimpunan Indonesia Muda. Makanya setelah selesainya Kongres Sumpah Pemuda itu, organisasi Java itu melaksanakan Kongres Yogyakarta yang bertujuan untuk mensosialisasikan hasil dari Kongres Pemuda kedua dengan adanya Sumpah Pemuda. Nah, ini kegiatannya adalah seperti ini. Dan selanjutnya kita akan menceritakan terkait dengan salah satu tokoh Yogyakarta, yaitu Sultan Hamengkubuwono ke-9. Foto ini diambil saat beliau menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Selain itu, Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu dikenal juga sebagai Bapak Pramuka Indonesia.
Dan ini foto berdampingan dengan Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama, saat Soekarno berada di Yogyakarta. Karena saat itu Yogyakarta menjadi ibu kota alternatif Republik Indonesia. Jadi Yogyakarta pernah menjadi ibu kota alternatif Republik Indonesia dari tanggal 4 Januari 1146 sampai dengan 28 Desember 1149. Tapi pada kenyataannya secara administratif itu baru pindah ke Jakarta kembali, yaitu saat peringatan proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1150. Kemudian ini gambaran beliau saat masih kecil. Nah, ini gambaran beliau saat masih kecil, saat membaca buku di hadapan bapaknya Sultan Hamengkubuwono ke-8. Dan saat beliau masih kecil itu, beliau dititipkan di keluarga Belanda untuk memperoleh pendidikan barat. Dan beliau juga mempunyai nama Eropa, namanya adalah Hengki. Beliau juga saat penandatanganan konferensi meja buntar, beliau mewakili bangsa Indonesia proses penandatangan dari konferensi meja buntar yang ada di Jakarta. Jadi proses penandatanganan itu ada dua, di Belanda dan di Indonesia. Dan selanjutnya ini adalah proses penobatan Gusti Raden Mas Dorojaton sebagai Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jadi sejatinya sebelum dilakukan penobatan ini, tahun 1138 itu Dorojaton masih berada di Belanda untuk menempuh studi Indologi Hukum Kolonial di Leiden University. Tetapi karena pada tahun 1938 di Eropa sedang terjadi Perang Dunia Kedua, maka bapaknya memintanya untuk pulang walaupun belum selesai kesarjanaannya. Kemudian pulang menggunakan kapal namanya kapal Dempo selama 6 bulan. Dan setelah sampai di pelabuhan Tanjung Priok Batavia, beliau dijemput oleh bapaknya Sultan Hamengkubuwono VIII. Kemudian menginap di sebuah hotel namanya Des Indies Hotel. Dan di Des Indies Hotel tersebut beliau diwarisi keris, namanya keris Kiai Joko Piturun. Maknanya apa? Barang siapa yang diwarisi keris Kiai Joko Piturun berarti dia adalah penerus tahta selanjutnya. Dan tidak berselang lama, pada bulan Oktober 1939, Sultan Hamengkubuwono ke-8 meninggal dunia. Dan otomatis Gusti Raden Mas Dorojaton itu ditunjuk menjadi Sultan selanjutnya. Ini adalah proses penobatannya. Dan di singgasana itu berdiri berdampingan dengan Gubernur Jenderal Belanda namanya Dr. Lucien Adam. Karena pada saat itu Kesultanan Yogyakarta itu berada di bawah kolonial Belanda. Oke. Masih ada waktu, Bu Muri? Masih 5 menit ya? Oke. Kalau masih 5 menit, kita lihat sekilas saja. Yang pertama terkait dengan masa kolonial Jepang di Yogyakarta. Ini adalah peristiwa datangnya pasukan Jepang di Yogyakarta pada tanggal 6 Maret 1142. Mereka mendarat di lapangan terbang Maguwo yang sekarang menjadi Bandara Adi Sucipto. Setelah mendarat, mereka masuk kota Jogja dengan berpawai sambil menirahkan propaganda bahwasanya mereka datang sebagai saudara tua yang akan membantu memerdekakan Indonesia. Cara ini adalah untuk meraih simpati dari bangsa Indonesia. Tapi esensinya, tujuan utamanya Jepang datang ke Indonesia adalah untuk menjajah Indonesia, untuk mengeruk hasil bumi Indonesia, untuk digunakan sebagai modal perang melawan sekutu di Perang Pasifik. Kemudian pada masa Jepang, pemuda Indonesia itu diwajibkan ikut pendidikan militer. Nah, ini pendidikan militer pada masa Jepang.
Maka pada masa Jepang itu berdirilah kesatuan militer, antara lain adalah Heiho, Peta, Senrindan, Kepodon, dan lain sebagainya. Dan dalam masa pendidikan militer ini muncullah atau lahirlah para tokoh militer Indonesia. Salah satunya adalah Jenderal Sudirman. Beliau dulu hasil didikan dari tentara Peta. Dan yang terakhir adalah terkait dengan Romusa. Ini Romusa. Romusa itu adalah kerja paksa. Kerja paksa di zaman Jepang. Sebetulnya proyek Romusa di Indonesia itu di banyak tempat. Dan di Yogyakarta juga ada 3 tempat proyek Romusa di Yogyakarta. Salah satunya adalah pembuatan selokan Mataram. Jadi pembuatan sungai buatan. Panjangnya 32 km, dapat diselesaikan dalam tempo 1,5 tahun. Kemudian setelah selesai, sungai buatan ini diresmikan dengan nama Kanal Yoshiro. Tapi saat ini masyarakat Jogja mengenalnya dengan sebutan selokan Mataram. Mungkin ini informasi yang bisa kami sampaikan. Masih ada kuis tidak, Bu Muri? Silakan Pak Rosid, satu saja. Oh, satu saja. Baik. Pertanyaan kuis yang terakhir. Nah, ini baru saja kita berkeliling. Yang terakhir terkait dengan sejarah pendudukan Jepang di Yogyakarta. Jadi saat Jepang menguasai Indonesia, itu Jepang melakukan kebijakan kerja paksa. Nah, kerja paksa ini istilahnya dalam Jepang, dalam bahasa Jepang itu disebut dengan sebutan apa? Silahkan, baru saja saya jelaskan. Sebutan kerja paksa pada masa pendudukan Jepang. Silahkan, Resen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dari mana? Saya Syafiq Ahmad dari Nigeria. Oh, dari Nigeria. Oke. Salam sahabat museum. Ya, kapan memimpin kolonial Yogyakarta? Mau bertanya? Mau bertanya atau menjawab pertanyaan tadi? Ya, kapan memimpin kolonial di Yogyakarta? Kapan? Ya. Mungkin Pak Rosid, mungkin maksudnya adalah kapan kolonial Belanda mulai memimpin di Yogyakarta? Memimpin. Menjajah kolonial Indonesia ya. Ya. Kapan? Ya. Oke. Memimpin. Jadi kapan Belanda mulai menguasai Jogja gitu ya? Ya. Atau ya. Jadi secara realitanya sebetulnya Jogja itu dulu kewenangannya ada di bawah kerajaan Mataram Islam. Jadi di Yogyakarta itu masih hutan belantara karena pusat pemerintahannya ada di Surakarta. Kemudian seperti yang saya sampaikan, setelah adanya peristiwa Perjanjian Giyanti tanggal 13 Februari 1755, di mana kerajaan Mataram Islam terpecah menjadi 2, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Nah, baru setelah berdirinya Kasultanan Yogyakarta ini pemerintah kolonial Belanda itu mendirikan benteng ini, benteng Rustenburg atau selanjutnya menjadi Vredenburg. Jadi secara faktualnya kalau ditanyakan terkait dengan mulai kapan Yogyakarta dikuasai sepenuhnya dalam artian pemerintahannya dikuasai, di mana di saat Kesultanan Yogyakarta itu berdiri, yaitu tepatnya tanggal
9 Oktober 1755. Tapi sebetulnya pada kurun waktu sebelumnya itu dulu Mataram Islam itu berada di Jogja, tapi tepatnya bukan di istana yang sekarang, tepatnya di Kota Gede. Nah, jadi untuk menjawab terkait dengan pas kapannya itu, kalau periode Kesultanan Yogyakarta, ya saat berdirinya itu otomatis langsung dikuasai oleh Belanda. Tapi kalau kita berbicara ke belakang lagi, saat adanya kerajaan Mataram Islam yang berada di Kota Gede, karena di situ juga lingkupnya dekat dengan Kota Yogyakarta. Seperti itu. Makasih atas pertanyaannya. Ya, paham. Cukup, Bu Muri? Ya, terima kasih Pak Rosid atas penjelasannya, juga atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan untuk sahabat museum semuanya. Nah, sahabat museum semuanya, juga Didi dan para pengajar seleksi UI, karena waktu juga kita harus berpisah. Semoga lain kesempatan kita bisa bertemu lagi di forum-forum yang lainnya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas kunjungannya. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Teman-teman dari negara manca ini bisa mengenal bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, baik, tadi sudah ada beberapa yang bisa menjawab, ya juga ada yang tanya. Ini tadi yang pertama ada Mbak Ganggas, kemudian Julian, Ibrahim, dan Safiu Ahmad. Benar ya? Sudah tersebut semuanya ya? Bu, sama Mbak Farah, Bu. Oh iya Mbak Farah, iya betul ya. Dari Thailand ya? Iya. Ya, terima kasih Mbak Ganggas atas koreksinya. Ya, teman-teman sahabat museum semuanya, demikian rangkaian acara Fredebird Virtual Visit pada hari ini, Jumat 20 Agustus tahun 2001. Terima kasih atas kunjungannya. Kami mohon maaf dari Museum Benteng Fredebird Yogyakarta, ada Pak Rosid, saya Muri, kemudian ada Kak Komang dan Kak Hanung, di teknisi juga kameramen. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. mohon, ya. Saya mohon untuk on cam ya. Kita foto dulu ya. Iya. Teman-teman silahkan di turn on your camera and then we take picture. Jangan lupa kalau sudah sampai di Indonesia untuk berkunjung ke Museum Benteng Yogyakarta ya. Baik, Pak Rosid, nanti akan kami sempatkan agenda kunjungan secara langsung ke Museum Fredebird Yogyakarta. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Salam sahabat museum. Museum di hatiku. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Muri dan Bapak Rosid. Terima kasih Miss Ganggas, Mr. Fahrur. Terima kasih semua, ada Mas Julian, Mbak Farah, Mas Ibrahim, Mas Yusuf, Sabah. Terima kasih. Ada Mas Al-Sahari, Muhammad Bicara, Mas Bara. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Tetap semangat belajarnya. Saksikan terus persembahan video dari kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share YouTube channel Museum Benteng Fredebird Yogyakarta.